seni itu selalu dibutuhkan. Kehidupan itu akan selalu membutuhkan estetika. Nah, di dalam jurnalisme, referensi jurnalisme sastrawi itu memberikan nilai estetis. Contoh, sebuah penyajian yang isinya hanya sekedar narasi, itu kan akan membosankan. Beda kalau misalnya ada dialognya, ada detil-detil penjelasannya, ada adegan-adegan yang dibuat dengan menarik, itu kan akan lain. Ini memang sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh jurnalisme, bahwa masyarakat akan selalu menuntut para pekerja jurnalistik untuk selalu kreatif, tidak berada dalam kondisi stagnan. Salam literasi. Sobat literasi, pada tahun 2002 terbit sebuah buku berjudul Jurnalisme Sastra. Buku ini sangat fenomenal karena melalui buku ini banyak sekali pencerahan ya. Saya kata pencerahan karena buku ini menjadi rujukan banyak wartawan, termasuk saya waktu itu dulu di Pers Mahasiswa di Diaktika UNJ. Dan juga kabarnya di Bandung, buku ini dibedah dan dikaji oleh berbagai kampus. Penulisnya sudah ada di samping saya, yaitu Pak Septiawan Sanal Kurnia. Selamat datang, Pak. Dulu gara-gara buku ini saya sangat ingin sekali bertemu dengan Pak Septi. Alhamdulillah bisa ketemu hari ini, dan beliau juga sudah menulis banyak sekali buku. Jadi selain jurnalisme sastra, beliau juga nulis jurnalisme investigasi, jurnalisme kontemporer, menulis feature, dan banyak lagi yang buku-buku ilmiah. Nah, sekarang kita gali kepada Pak Septi, bagaimana sih latar belakang penulisan beliau dan bagaimana refleksinya dengan praktik jurnalisme sekarang. Baik Pak Septi, selamat datang. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara saya, Pak. Nah, Pak Septi, waktu itu jurnalisme sastra booming gitu ya. Pers kampus, pers mahasiswa, wartawan juga ya, pers nasional juga menggunakan buku itu sebagai rujukan penulisan. Nah, dikontekskan dengan kondisi sekarang, Pak, bagaimana Bapak melihat jurnalisme sastrawi itu bisa digunakan dalam praktik jurnalisme sekarang, Pak? Relevansinya itu berkorelasi dengan ketertarikan sebuah tulisan. Kesastraan dalam jurnalisme itu memberi pengaruh terhadap kemenarikan sebuah penyajian. Jadi ukurannya adalah bagaimana membuat sebuah berita yang asik, enak, dan keren. Jadi enak dibaca, Pak ya? Jurnalisme sastra dengan dasar itu akan selalu hidup karena dia mengisi ruang-ruang kosong yang ada di dalam jurnalisme. Dia mengisi keterbutuhan jurnalisme untuk selalu memiliki daya tarik dengan isi beritanya. Dia dengan sastrawi ini, jurnalisme menjadi lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Dan bukan hanya di soal penulisan. Kalau menurut saya, kesastraan itu juga kan ibarat filmis. Untuk misalnya sajian TV, berita-berita mendalam, ini butuh sentuhan-sentuhan estetis yang filmis. Dan itu dimungkinkan atau diwadahi antara lain oleh jurnalisme sastra. Misalnya
sebuah liputan yang masuk ke dalam ruang-ruang kehidupan. Sebuah liputan yang memiliki daya rengkuh terhadap persoalan yang muncul dari persoalan itu sendiri atau diungkap dari orang-orang yang terkait dengan persoalan tersebut. Itu barangkali. Jadi kabarnya memang jurnalisme sastrawi atau bahkan tulisan feature itu dari tema-tema yang ini Pak ya, dari orang-orang biasa gitu Pak ya. Nah itu dengan hadir sekarang dunia digital Pak ya, banyak sekali media cetak yang sudah berguguran dan sekarang masyarakat mengandalkan media digital gitu ya. Nah kira-kira penggunaan jurnalisme sastra di media digital yang cenderung itu pendek gitu kan ya, terus lagi masyarakat juga nggak mau banyak baca teks ya, itu masih relevan nggak sih Pak? Relevansi kesastraan dalam jurnalisme itu seperti saya nyatakan di estetika, tapi bukan estetika yang hanya untuk lipstik atau kosmetik sifatnya. Estetika yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, inner beauty lah. Di dalam jurnalisme sastrawi itu memberikan sentuhan estetika yang sifatnya inner beauty. Misalnya menampilkan sebuah peristiwa dengan sentuhan-sentuhan emotif yang tinggi dengan gaya penyajian estetis yang kuat. Itulah relevansinya, korelasinya yang masih berada dalam kebutuhan. Bagaimana dengan digital yang pendek dan ringkas? Jurnalisme sastrawi tidak berada dalam wilayah panjang dan pusing, tapi berada dalam wilayah yang menarik. Jadi ketika dia menjadi ringkas, dia menjadi pendek, tetap jurnalisme sastrawi itu dibutuhkan. Karena apa? Penyajiannya yang dibuat estetis. Jadi nggak masalah sebenarnya ya mau tulisannya bentuknya pendek gitu Pak ya. Tapi kan biasanya kan tulisannya agak panjang, liputannya panjang gitu Pak ya. Jadi apa mungkin dibuat bersambung gitu biar enak disimak. Perkembangan jurnalisme sastrawi ini sekarang tuh kepada yang disebut naratif. Naratif itu dipakai oleh surat kabar tahun 80-an, 90-an. Dan itu pendek-pendek. Karena memang pembaca tidak butuh yang panjang, tapi kan ada novel, tapi juga ada cerpen kan? Ya. Novel tetap hadir, cerpen juga tetap hadir. Nah ibaratnya jurnalisme naratif itu adalah cerpennya. Tetap punya nilai estetik tinggi. Sebuah cerpen kan tidak berarti nilainya kurang dibanding novel. Cerpen yang bagus tetap memiliki kekuatan kan, keistimewaan seperti novel yang bagus. Jadi tidak setiap novel itu lebih hebat daripada cerpen. Yang penting apa? Isi dan penyajiannya. Iya. Itu barang. Ya kan dari unsur-unsur sendiri Pak ya, mesti ada dialog, ada sudut pandang orang ketiga, ada detail Pak ya. Nah itu sepertinya agak untuk melihat refleksi ya dari media yang ada sekarang tuh sepertinya banyak ini Pak ya, banyak yang tidak menggunakan itu. Kebanyakan jurnalisme ucapan gitu ya, orang bicara langsung dikutip gitu kan Pak ya. Bapak mengamati bagaimana perkembangan jurnalisme sekarang Pak, terutama di internet ini Pak? Saya bukan pengamat yang bagus, cuman saya melihat bahwa mereka tuh penyajian itu tuh lama-lama juga akan menghilang ya. Model karena seperti itu ya, ucapan itu ya. Karena sekali lagi seni itu selalu dibutuhkan. Kehidupan itu akan selalu membutuhkan estetika. Nah, di dalam jurnalisme, referensi jurnalisme sastrawi itu memberikan nilai estetis. Contoh, sebuah penyajian yang isinya hanya sekedar narasi itu kan akan membosankan. Beda kalau misalnya ada dialognya, ada detil-detil penjelasannya, ada
adegan-adegan yang dibuat dengan menarik itu kan akan lain. Iya. Gitu. Tapi realnya Pak di masyarakat Pak ya, dulu ada majalah yang sangat bagus ya, majalah Pantau yang dibuat oleh Mas Andreas Harsono. Tapi ini cuma bertahan beberapa tahun ya, karena masalah keuangan ya, sponsornya kurang gitu kan ya. Mungkin pembacanya nggak begitu banyak mungkin Pak ya. Nah, kira-kira apa media yang memang menyadarkan dengan jiwa sastrawi apa memang bisa bertahan di tengah masyarakat kita yang mungkin nggak terlalu apa, mungkin bisa dibilang masih rendah literasinya Pak. Ini memang sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh jurnalisme, bahwa masyarakat akan selalu menuntut para pekerja jurnalistik untuk selalu kreatif, tidak berada dalam kondisi stagnan, tapi selalu mengikuti kebutuhan masyarakat. Jadi jika misalnya dinyatakan bahwa selera masyarakat rendah, juga tidak. Kalau saya sih lebih melihat ini adalah tantangan dari tantangan terhadap para pekerja media itu sendiri. Karena biar bagaimanapun masyarakat akan tetap butuh informasi yang baik dan benar dan menarik. Itu barangkali. Iya, jadi penyajiannya lebih santai Pak ya. Nah Pak, ngelihat yang sekarang ya, kalau pengamatan saya sih media yang masih menggunakan model seperti itu ya, masih bertahan di majalah Tempo ya, koran Tempo. Terus lagi kalau yang di webnya itu Tirto. Nah mungkin Bapak lihat amatan lain bagaimana Pak proses mereka ini Pak, dan juga mungkin selain dua media itu ada lagi mungkin pengamatan Bapak? Nggak tahu, Kumparan juga lumayan katanya. Kumparan lumayan ya. Katanya. Saya nggak tahu persis, cuman Tirto atau misalnya Tempo itu adalah media yang serius. Dan saya percaya kalau media itu serius, pasti akan dibutuhkan oleh masyarakat. Apa? Sederhana saja. Masyarakat butuh informasi yang baik dan benar. Jika misalnya informasinya tidak baik dan benar, maka dia akan ditinggalkan. Tapi kan dalam sebuah industri media nggak cukup tuh Pak ya, modal yang kuat juga Pak. Banyak memang persoalan-persoalan produk-produk informasi yang ujungnya selalu dikaitkan dengan modal. Tapi kita juga melihat ada juga kok media-media yang dimodeli dengan besar tapi juga tidak bertahan lama. Iya. Berbagai pembelian televisi misalnya, akhirnya juga stagnan karena memang tidak diniatkan dengan serius. Tapi ada juga yang media yang dijual beli dengan biasa-biasa saja tapi hidup gitu loh. Tempo adalah salah satu tolak ukur barangkali membuat sebuah media yang baik dan benar dan tetap bertahan. Gitu. Dan mungkin itu juga bisa ditiru lah oleh industri media lain ya, bagaimana Tempo itu bahkan sampai sekarang pun masih bisa bertahan Pak ya. Nah terus kira-kira Pak, sekarang kan ini terjadi polarisasi ya di media sendiri, ada yang, dan itu pengaruh sekali dari sisi politik ya, ada yang pro pemerintah gitu ya, ada yang memang benar-benar kritis. Nah kalau Bapak melihat ini sebuah dinamika saja atau ini sebuah kemunduran atau bagaimana Pak melihatnya? Di setiap zaman kalau kita baca sejarah pers atau sejarah media selalu akan ada titik-titik seperti itu. Konvergensi, bukan konvergensi media, cuman polarisasi yang ada yang manut, ada yang tidak. Dan di dalam sejarah media kita selalu mendapatkan kenyataan bahwa media itu selalu ada, tidak pernah mati dengan polarisasi seperti itu gitu. Barangkali dari sebuah media yang manut kepada pemerintah memang
Kalau toh mereka tetap hidup, masyarakat membutuhkannya dalam arti butuh informasi tentang kebijakan pemerintah. Ini barangkali. Lalu yang kontra juga sama, masyarakat butuh yang kontra. Tapi kan juga kita tahu banyak juga media yang kontra yang malah mati kan. Itu apa karena diserang buzzer atau bagaimana? Atau modalnya memang kurang atau apa memang kualitas peliputannya memang kurang, Pak? Saya nggak bisa ngomong karena saya belum meneliti dengan sebuah riset. Hanya kalau boleh saya nyatakan, ada memang faktor modal dibutuhkan. Ada memang serangan-serangan buzzer atau serangan-serangan dengan dari cara politis yang terbuka atau diam-diam. Tapi sekali lagi, toh ternyata banyak juga media yang bertahan. Banyak juga media yang kolaps. Ya alasannya banyak. Bisa karena memang modal nggak kuat, marketingnya nggak bagus, manajemennya nggak bagus, atau beritanya nggak bagus. Saya kira itu. Jadi kira-kira agar sebuah media itu dengan kualitas yang terjaga, lalu mereka bisa membuat tanda kutip perubahan gitu ya di dalam politik, ekonomi, sosial masyarakat, itu hal apa Pak yang perlu dikuatkan dalam sebuah industri media itu? Saya bukan pengamat media yang bagus ya untuk soal pertumbuhan media industri. Saya mungkin adalah akademisi yang berada dalam latar belakang jurnalistik dan diajarkan bahwa masyarakat akan selalu butuh informasi yang baik dan benar. Jadi syarat utama pengen bikin media itu adalah buatlah informasi yang baik dan benar. Jika itu dilakukan, saya kira itu akan minimal memberi sebuah fondasi bahwa media tersebut akan laku, akan bertahan di masyarakat. Nah ini kan kondisinya masyarakat sudah mulai luntur kepercayaan kepada media-media mainstream Pak ya, karena mereka lebih percaya media-media yang beredar di internet ya, di YouTube, lagi di media-media yang baru muncul. Nah problemnya kan banyak sekali beredar hoax gitu ya, informasi yang tidak tepat. Nah ini bagaimana kondisinya supaya masyarakat juga lebih cenderung ke media mainstream, cuma media mainstream juga menjaga kualitasnya gitu, karena tidak dipungkiri beberapa media mainstream juga ikut menyebarkan hoax gitu Pak. Dengan dalil tadi bahwa setiap media yang bagus itu adalah dia mengeluarkan produk informasi yang baik dan benar. Dengan cara seperti itu, media akan bertahan. Karena apa? Karena masyarakat tetap membutuhkan informasi yang baik dan benar. Bagaimana dengan hoax dan sebagainya? Dengan konsep dasar seperti itu, saya melihat inilah tantangan dari para pekerja media untuk selalu bisa menyajikan informasi baik yang dan benar. Karena masyarakat akan butuh. Tidak selalu masyarakat akan terjebak hoax. Kalau toh misalnya terjebak hoax juga itu dikarenakan beberapa keterbutuhan dari masyarakat sendiri yang tidak dipenuhi oleh pekerja media. Contoh kecepatan. Ada sebuah viral tentang peristiwa apa di sebuah kota. Tantangannya sebenarnya bagi media itu adalah menampilkan viral tersebut merupakan peristiwa dalam bentuk berita. Jadi kan kalau misalnya muncul di WA, media viral, segera dikonfirmasi oleh sebuah media, itu kan akan memberi semacam sebuah percepatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini misal. Gitu. Tapi kan memang sekarang juga sudah seperti itu Pak ya, beberapa media punya punya rubrik sendiri untuk mengkonfirmasi apa berita itu hoax atau tidak gitu ya. Ya. Sobat Literasi, ini sebelumnya tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Septi, beliau sekarang sedang riset sebuah buku ya tentang kesusastraan dalam jurnalisme. Ini sangat menarik, beliau sudah sekitar 3 tahun sedang meneliti. Nah seperti ini menarik nih, mungkin sebagai bocoran aja, kita akan selalu menunggu karya-karya dari Pak
Septi. Pak Septi ini buku ini kira-kira bercerita tentang apa, Pak? Soal kesastraan dalam jurnalistik. Jadi bagaimana nilai-nilai sastra berada dalam jurnalisme. Dan ini saya coba mengupasnya dari sejak abad 18 lah, di mana ada Mark Twain sampai ke generasi Daniel Defoe, terus Mark Twain, terus juga Hemingway. Nah itu kalau untuk di luar negeri. Kalau di Indonesia itu terkait dengan dari sejak zaman Adi Negoro, Otar Lubis, lalu Tempo. Dan saya hanya ingin bercerita tentang bahwa sastra itu turut bermain di dalam perkembangan jurnalisme. Bahkan turut mempengaruhi. Itu barangkali. Nah itu menariknya gimana, Pak? Ini ketika seorang sastrawan dia merangkap atau berprofesi sebagai wartawan juga ya, jadi terpengaruh ya gaya tulisannya. Nah dari karya-karya yang sudah ada itu mungkin ingin coba untuk diformulasikan atau bagaimana dalam buku ini? Sebuah buku akademis yang saya tahu dia harus memiliki sebuah acuan. Contoh, ketika saya ingin menyatakan bahwa Hemingway itu beritanya memiliki nilai sastra, maka saya harus memberi contoh, ini loh berita Hemingway itu seperti ini contohnya, maka nilai sastranya itu di sini. Kerumitan dari buku ini adalah dari riset yang saya lakukan adalah mencari sumber-sumber tersebut sih selama 3 tahun Pak. Ya karena sumber-sumbernya juga banyak diambil dari luar Pak ya. Ya. Itu sudah ini Pak, kemana aja tuh Pak? Saya sudah mungkin berkunjung ke perpustakaan atau ke web-web? Ya berbagai web yang berisi tentang berbagai tulisan para penulis, bahkan sampai saya dikirimi buku dari penerbit bagaimana buku tulisan-tulisan Adi Negoro, bahkan tulisan dari Motar Lubis. Kalau web tentu saja browsing yang habis-habisan, juga mencari buku-buku misalnya di Amazon.com yang memang susah ditemui di Indonesia. Gitu. Iya. Jadi memang buku ini ingin mungkin merumuskan hal baru ya, yang memang sebenarnya sudah ada, yang dulu ketika Bapak tulis di buku jurnalisme sastra itu Tom Wolfe yang melakukan, yang mengumpulkan tulisan-tulisan wartawan yang memang bernilai sastra. Mungkin Bapak punya niat juga untuk mengumpulkan apa yang dilakukan oleh Tom Wolfe, terutama teks-teks yang dari Indonesia. Itu sebenarnya udah dilakukan oleh si Andra Sarsono lewat buku Jurnalisme Sastrawi dengan kumpulan tulisannya. Tapi kan itu kan oleh penulis ini Pak, oleh penulis yang kelahiran tahun tahun 2000-an tuh ya. Tapi kalau untuk yang misalnya Adi Negoro, terus mungkin nanti Tirto Adi Suryo, itu kan yang sudah lama meninggal gitu. Sudah lama beredar. Ya, untuk sementara saya akan ngomong soal kesastraan dalam jurnalisme. Ya. Ke depan mungkin akan saya coba. Yang mudah-mudahan lah Sobat Literasi kita akan menunggu terus karya dari Pak ini. Terakhir Pak, ini mengenai praktik jurnalisme ya di kalangan siswa di sekolah. Ini sebenarnya mestinya arahnya kemana gitu kan? Kan tidak sembarangan ya, masih ada tujuannya, ekstrakurikuler jurnalistik di kalangan siswa. Kira-kira tujuannya seperti apa yang mesti menjadi target dari sekolah gitu Pak? Sebenarnya apapun itu, atau misalnya kita masukkan jurnalisme, itu yang paling penting adalah kita menawarkan pada masyarakat, terutama pada siswa sekolah, belajar menulislah, mencintai menulislah, banyak membacalah. Jadi menurut saya, jika iklim menulis itu sudah terbentuk di kalangan siswa, itu sudah alhamdulillah sekali. Nah, mungkin sekarang alatnya lewat jurnalistik misalnya. Jadi kalau jurnalistik ya targetnya adalah bisa menulis berita misalnya. Tapi yang paling penting adalah memahami bagaimana berita yang baik itu. Jadi kalau dia sudah tahu tentang
jurnalistik, dia sudah tahu tentang berita yang baik, maka dia minimal punya literasi, daya literasi yang bagus kan. Itu barangkali. Ya, jadi memang ada kegiatan pengikutnya ya, membaca, terus lagi mungkin mengkaji Pak ya. Nah kira-kira untuk guru sendiri Pak, terutama guru yang melakukan pembimbingan ke ini, kira-kira materi-materi apa aja sih Pak yang perlu diberikan kepada siswa sehingga tadi mencapai itu Pak? Apakah mungkin mereka juga bisa dilihatkan menjadi, sekarang kan ada jurnalisme warga ya gitu kan ya, apakah mereka juga bisa didorong ke sana untuk kirim tulisan ke media misalnya? Saya tidak terlalu sampai berpikir ke arah sana. Karena bagi saya adalah ketika mereka memahami apa itu berita yang baik, itu udah cukup. Karena selanjutnya toh mereka tidak bisa kita suruh mereka harus jadi wartawan kan. Tapi ketika mereka punya pemahaman jurnalisme yang baik, berarti mereka sudah mulai mengenali apa itu tulisan yang baik. Bahwa nanti halnya mereka akan terdorong untuk melakukan citizen journalism, itu hal-hal yang mungkin lebih baik lagi, tapi janganlah jadi target utama dulu gitu. Minimal iklim mereka, kondisi mereka, literasi mereka tuh sudah terbentuk dulu. Termasuk misalnya mampu membedakan antara sebuah berita dengan hoax gitu. Nah itu yang paling penting Pak ya? Iya gitu. Jadi kalau bahasa saya adalah mengenali apa itu berita yang baik. Mengenali ini bukan berita baik, mengenali itu hoax, itu udah bagus.